Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah dekat, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah dekat, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Bagaimana Bu? Udah pada masak? Udah. Udah. Udah nyuci? Udah. Udah. Udah ambil laundry? Udah. Anak udah ambil rapot? Minggu depan itu Mas Minggu Bedu. depan? Minggu depan ya? Anak kamu minggu depan? Anak kamu kan belum lahir, belum ada. Iya sih Mas Bedu. Iya. Ayo. Udah pada liburan? Atau udah pada sarapan? Nah, sambil ngomong-ngomong sarapan. Ini Wow. Pak ada kue buat sarapan. Ini adalah brownies. Ah, bro nice, bro nih. Brownies. Bro itu kakak laki-laki, nice itu baik. Kakak laki-laki yang baik, bro nice. Seperti Mas Bedu. Wow. Silakan, Terima Mas kasih. Satu, Brownies dua, tiga, untuk empat, lima. brownies. Aku satu berarti ya? Iya. Ini kita 6 loh orangnya. Iya. Enggak, ini memang tiganya buat IPA sih. Masuk dari semua. Musdalifah. Kok kamu? Ini, Tuh katanya kemaruk. Musim itu musim kemaruk, musim hujan. Oh kemarau. ini Mas Bedu. Maaf ya. Ya. IPA lapar banget. Kemarin takut belum nggak ada- sarapan. Masa? Jadi tiga ini punya IPA ya. Nah ini satu lagi. Ini buat Mas Anabawi deh, boleh dibagi 4 bisa kali itu ya. Teman-teman Nabawi mohon maaf ya. Teman-teman harus berbesar hati sama apa yang IP lakukan. Iya. Maklumin IP dari aja. kecil belum pernah makan begini. Iya. Di Pindra nggak ada brownies. Adanya dodol kasih tepung terigu. Makanya di sini Kakak Nabawi harus belajar berbesar hati, belajar ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang hati yang besar hati siapa? Hati-hati orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan yang harusnya dibagi, mah. IPA lapar mah. Tumben ada kue. Nah, orangnya yang ada bawa? 6. Ini mah Kalau mamah 7 berarti kalau ada mamah nih. Sesuai body. Iya, maksudnya kuenya jumlahnya ada ada 5 Lima. mah, 1 buat Tadinya ada berapa? Harusnya kan kalau kita bertujuh nih, mah. Hah? dikasih 5 Kasih mah. 5. Saya cuma dapat 1, Nabawi dapat 1, sisanya IPA, semua, IPA 3 mah. Oke. Mamah mas sebagai orang tua ngalah. Mah. Alah, maaf. Yang penting anak-anaknya, mamah sebagai orang tua sudah cukup dari dulu makan brownie. Jadi mamah mah ikhlas buat kalian semuanya. Iya. Silahkan. Makasih mama. Mangga dimakan. Kalau orang Enak sama mama. Enak sama mama. Kalau semua orang kayak mama bisa berbesar hati, kan nggak semua orang bisa ikhlas. Ada C-class, ada S-class, ada Ada high class. ada high Ada class. high class, ada high school. Nggak, maksudnya kan tidak mudah mah untuk berbesar hati. Mah kadang godaan untuk melawan, untuk berontak tuh, dasar serakah. Itu selalu ada. Iya, Untuk Mak. bisa berbesar hati tuh butuh Ikhlas.
ilmu dan ya butuh. Gimana cara Mama ikhlas Oke, untuk tidak makan Berbesar- brownies? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu adalah tulus. Berbesar hati. Orang Jawa bilang legowo. Legowo. bener, Mah. Lega, nggak ada ganjelan. Itu adalah ikhlas. Plong gitu. Orang yang ikhlas apapun dia lakukan tidak mengharapkan pamrih dari manusia. Emang gue pikirin nggak ada lu nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Jadi yang nama ikhlas ngomongnya gampang, prakteknya hese. Hese susah mah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulitsina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian untuk ibadah kecuali ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah. Tuh, memurnikan ketaatan hanya sama Allah. Makanya apapun yang kita kerjakan termasuk ini niatnya karena Allah. Kata Bedu, kata Ipah, susah banget dah yang nyari ikhlas. Emang susah. Tapi harus ada. Diibaratkan yang namanya ikhlas itu kayak gula sama kopi. Sekarang Mama ambil gula sesendok makan. Taruh cangkir. Ambil kopi. 1 sendok kopi. Kopi. Kemudian diseduh sama air panas. Jadi kopi naon. Kopi panas. Kopi manis. Kopi manis. Manis. Karena gulanya banyak. Sekarang Mama ambil teh. Kemudian gula sesendok. Diseduh sama cetati pakai air panas. Ya. Jadi apa? Teh Manis. Teh manis. Mau kemana teh manis? Gulanya disebut nggak? Oh iya mah. Enggak. Harusnya teh gula. Harusnya teh gula, kopi gula. Kopi gula. Tapi nggak disebut. Padahal terasa. Betul apa betul? Betul. Sekarang Mama bikin kopi. Kopinya sesendok kopi, sesendok teh. Gulanya seujung sendok. Diseduh pakai air secangkir. Berasa nggak manisnya? Enggak. Jadinya kopi pahit. Kopi pahit. Disalahin gula. Gula. Kurang. Sekarang Mama bikin teh. Masukin tuh seduh teh. Masukin gula seujung sendok. Berasa nggak manisnya gula? Enggak. Enggak mah. Namanya teh pahit. Padahal sudah ada gula. Berbeda sekarang. Saya ambil gelas. Terus kopi. Terus juga gula. Pas rasanya. Takarannya pas. Yong. Mantap ini kopi. Kok kopi? Kopi mantap. Kopi mantap. Gulanya diajak nggak? Enggak diajak. Enggak diajak mah. Nah, kalau diibaratkan ikhlas dengan gula. Giliran kopi dengan gula kopi manis, gulanya disebut nggak? Enggak. Enggak. Teh dengan gula teh manis, gulanya disebut nggak? Enggak mah. Giliran kurang gula kopi pahit, kurang gula, disalahin nggak? Gulanya disalahin. disalahin. Kurang gula. Teh dipakai gulanya dikit, teh pahit disalahin gula, kurang gula. Kurang gula nih. Giliran pas kopi dengan gula mantap. Mantap nih Mantap. kopinya. Gulanya disebut nggak? Enggak. Enggak. Belum. Gambaran. Oh. Ikhlas itu ibaratnya gula. Nggak pernah dipuji. Kalau kurang salah, teh pahit, kopi pahit. Tapi yang harus kita tahu yang namanya gula sangat dibutuhkan. Dan kita semua tahu apa fungsi dan kegunaan gula. Betul apa betul? Betul. Ini gambaran ikhlas. Iya benar. Walaupun nggak kelihatan. Orang makan apa aja pas sakit. Jarang disebut-sebut. Jarang disebut-sebut. Gula disebut. Tapi kita tahu bagaimana makna ikhlas. Iya benar. Makanya semua yang kita kerjakan dalam Al-Bayyinah ayat 5, ikhlas hanya memurnikan ketaatan kepada Allah. Iya. Orang yang ikhlas, kalau dia berbuat, berkata, bersikap, berperilaku, mengharapkan ridho Allah. Orang lain ngomong apa emang gue pikirin. Orang yang sedekah, pengen dipuji oleh orang. Jadi ada kamera. Fakir miskin ngumpul. Anak yatim ngumpul nih. Wah, hebat, bangga. Coba tidak sedikit. Mau lebaran dipamerkan. Di lemari ini duit sekian banyak. Buat sedekah fakir miskin. Dikasih kupon. Diundang ke suatu lapangan. Isinya 20.000, keinjek banyak yang pada mati. Lihat di TV. Iya apa iya? Dia kasih tahun kemarin. Benar benar. Artinya nggak ikhlas. Pamer. Coba sekarang nggak diumumkan. Antar ke rumahnya.
Itu yang ikhlas. Itu lebih bagus. Jadi, maaf, di kita mah banyak orang melakukan perbuatan kurang ikhlas. Pamrih. Padahal yang namanya ikhlas yang tahu hanya kita orang bersangkutan dan Allah. Ada yang ketiga, siapa? Malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian lakukan dicatat oleh raqib, oleh atid. Jadi yang tahu kalau ikhlas itu hanya kita dengan Allah, dengan malaikat. Orang lain nggak tahu. Sekarang bedanya. Orang yang ikhlas tidak pernah memikirkan orang lain suka atau tidak suka, yang penting Allah. Orang yang ikhlas dalam dia berbuat tidak ingin dinilai oleh orang lain. Kebalikannya ria. Ria itu membatalkan sedekah kita. Coba kalian lihat di dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan batalkan. Tuh, batal. Pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang yang memberi sedekah tapi pamer, pengen dipuji orang. Sekarang banyak. Bahkan ada orang memberikan sesuatu pengen imbalan. Kampanye. Ngasih baju. Ngasih baju. Ngasih kaos. Ngasih kudungan. Kalender. Ngasih sembako. Pencitraan. Ikhlas nggak? Enggak. Begitu nggak kepilih, diambil lagi karpet musola. Ya kan? Betul. Ada nggak yang begitu? Ada, Mak. Banyak. Artinya mereka bukan ikhlas, tapi ada pamrih. Sesuatu yang ada pamrihnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Berbeda dengan yang tanpa pamrih. Sekarang kalian lihat di dalam surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik malam maupun siang, tersembunyi maupun jelas kelihatan, mereka jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan mereka. Kalau orang yang ikhlas, dimanapun kita berada, Allah melindungi kita. Makanya semua yang kita kerjakan harus ikhlas karena Allah. Bukan pengen dipuji orang, bukan pengen pamer sama orang, bukan pengen balasan daripada orang lain. Ibaratnya gula. Betul. Itu Ya. ikhlas. Jadi memberikan rasa, Tapi nggak pernah dipuji. nggak pernah Nggak pernah dipuji. dipuji. Kopi gula, nggak kan? Kopi manis. Kopi manis. Teh gula, teh manis. Iya. Kalau kurang gula sih, teh pahit. Gula yang disalahin. Kopi pahit. Kurang gula sih. Tapi kalau pas, wah, kopinya mantap. Gulanya diajak nggak? Nggak diajak. Sekali Pas. diajak buat penyakit, Pak. Wah, sakit gula. Nah, itu dia. Makanya itu nyeleneh. Betul-betul. Padahal kita jadilah gula. Yang bermanfaat, bermana, tidak perlu disebut-sebut. Yang penting kegunaan kita untuk sesuatu yang mereka makan dalam kehidupan. Itulah gula. Sama dengan ikhlas. Oke, setelah ini kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Sini aja rumah mama, Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Ma, berbicara tentang ikhlas berbesar hati, ini ada seorang ibu nih, Mah. Dia Ya. itu keguguran. Keguguran gitu ya. Terus kan sakit hati gitu ya, Mah, ya, kayak stres gitu. Tapi itu dia stresnya lama banget, Mah. Sampai 3 bulan dia nggak keluar rumah, nggak nyapa-nyapa tetangga segala macam. Jadi kayak dia cuma merenung aja dalam kamar. Itu Artinya ibu tadi manusia yang tidak beriman. Musibah itu wajib dihadapi dengan iman. Coba Ipah lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Semua diizinkan oleh Allah. Kalau Allah nggak izin nggak bakal keguguran. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman.
Kalau menghadapi dengan iman, hati kalian mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat semua yang kalian kerjakan. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub Allah, namanya takdir mubrom. Takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Ini sudah mutlak atas izin Allah. Yang jangan lupa, ibu tadi keguguran sebelum dia lahir ke alam dunia. Sudah ada musibah dia. Coba lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Sudah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Hadis Nabi mengatakan ketika kita lahir di alam dunia, 50.000 tahun sebelum kita lahir catatan musibah kita sudah ada. Makanya ibu tadi kurang iman. Oh, oke. Tidak ridho. Tidak ridho. Berarti ikhlas itu sebenarnya ini kita ikhlas itu kita sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita dapatkan sih Bang, ikhlas itu Bang? Oke. Yang dinilai oleh Allah pekerjaan kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Contoh, beduliyat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sanillah. Sofa marwa, itu perintah Allah. Dapat apa Siti Hajar ketika lari ke sofa ke marwa 7 kali? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Anaknya nangis sebelah sono tuh. Di bawah kaki anaknya ngerembes air. Zumi kumpulin air. Di sumur Zam-Zam. Pelajaran buat kita di sini, kewajiban kita manusia bekerja dari sofa ke marwa. Sofa kesucian hati. Sofa ketegaran jiwa. Artinya dengan jiwa yang tegar. Semampu saya karena Allah saya bekerja. Lari ke marwa. Mensyukuri nikmat. Menghargai orang. Memaafkan orang. Nggak dapat apa-apa. Lari ke sini. Di kaki anaknya Ismail ngerembes air. Zumi jadi sumur Zam-Zam. Pelajaran daripada ayat ini, kewajiban kita yang dinilai oleh Allah, pekerjaan kita, sofa marwa, hasilnya hak prerogatif Allah. Makanya ikhlas karena Allah. Kita lihat. Ada orang kerja dari subuh sampai malam sungsang sumbel. Contoh, yang gali jalan. Berat nggak? Berat banget. Kita lecet. Minum di ledeng, tidur di bedengan, kotor. Panasan. Berapa sehari dia? Belum dipotong lagi sama mandornya. Sementara dia duduk di gedung-gedung mewah. Pakai AC, kendaraan dapat, gaji gede, bobo. Ada yang setel-setel segala macam. Iya, benar Mas. Gajinya gede nggak? Gede mah. Makanya yang dinilai oleh Allah adalah pekerjaan kita yang ikhlas karena Allah, hasilnya hak prerogatif Allah. Makanya itulah yang harus kita ikhlas ketika kita bekerja, bukan hasilnya, karena itu hasilnya hak prerogatif Allah. Cuman kalau kita punya hasil, lihat kita semua ke Mekah, seluruh dunia masuk ke Mekah. Pulang bawa Zam-Zam nggak? Bawa mah. Oleh-oleh yang terhebat dari Mekah adalah Zam-Zam. Rasanya kalau kita pulang nggak bawa Zam-Zam, itu rasanya nggak aci pergi ke Mekah. Nah, diangkut setiap saat oleh semua manusia di alam dunia. Setiap saat, bukan setiap hari. Berkurang nggak debitnya? Enggak mengalir terus Mas. Pelajaran dari Allah buat kita. Kalau kita rezeki banyak, itu milik Allah. Jangan koret. Berbagi setiap saat, nggak bakal kita miskin. Cobain kalau nggak percaya. Iya. Koret. Ya kan? Jangan koret. Ini contoh konkret dari keluar. Jadi artinya kita ikhlas terhadap pekerjaan kita, kita syukuri hasilnya. Betul. Kita ikhlas bekerja maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah yang ikhlas. Oh, baik. Mah. Nah, Mah, kalau misalnya nih ada seorang istri gitu Mah, kalau misalnya dia memberi segala macam, kadang suaminya tuh kayak suka videoin gitu Mah. Videoin, tapi itu istrinya sebenarnya nggak mau divideoin Mah, karena nanti bakal di-share ke sosial media, istrinya takutnya nanti disangka ria segala macam, tapi suaminya bilang kalau ngapain tuh istrinya ngapain misalnya ngasih uang atau enggak beli ngasih sembako ke orang-orang gitu Mah. Itu kadang divideoin terus sama suaminya Mah. Bisa nggak share sama orang? Iya, di-share sama suami. Kembali niatnya.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, seseorang mendapatkan pahala dengan apa yang niatkan oleh hatinya. Kalau suami ngerekam, misalnya lagi bagi-bagi sembako ke fakir miskin, ke anak yatim, di-share. Kalau niat memberikan contoh intibar, beginilah kalau punya rezeki jangan koret, itu boleh. Tapi kalau ria itu yang dilarang. Coba Ipeh lihat Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqatu pani imma hiya wa in tuhfuha wa tutuhal fuqaraa fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekahmu kepada orang lain dengan niat memberikan contoh, itu sangat baik memberikan contoh kepada orang, menginspirasi orang. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin, kamu sembunyikan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu baik buat kamu. Jadi yang sangat baik kalau kita bersedekah memberikan contoh sama orang. Lu kalau kaya kayak gue nih, tuh gitu. Itu sangat baik memberikan inspirasi sama orang biar nggak pada koret. Oke. Baik, Ma. Nah, kalau ada orang berbuat jahat sama kita ya, Maya. Kemudian kita ada apa namanya kesempatan untuk melakukan balasan gitu. Nah, berarti ini kan godaan buat kita nih, Ma. Ya. Nah, untuk kita bisa ikhlas menerima kejahatan dilakukan oleh orang itu kepada kita tuh. Oke. Orang jahat sama kita, ada kesempatan membalasnya, lebih baik jangan dibalas. Kalau kita terkena musibah, siapa tahu itu dosa kita. Coba lihat dalam surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Satu yang baik, yang nikmat asalnya dari Allah, yang buruk karena kesalahan kita. Coba lihat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kenapa orang jahat sama kita? Ngaca. Pernahkah kita ngomong jahat? Orang tersinggung. Pernah ngambil hak orang? Itu diizinkan oleh Allah. Dia menghina kita, mengejek kita, balasan bahwa kita pernah menyakiti orang. Makanya wayafu ani katsir, mohon ampun dengan ampunan yang banyak, bukan dibalas lagi. Jadi kalau ada orang membuli kita, kita ikhlaskan saja. Biarkan saja. Artinya dosa saya diambil, kebaikan dia buat kita. Makanya suatu ketika Rasulullah bilang, nanti di yaumil akhir banyak orang yang rugi. Siapa yang rugi? Orang yang bangkrut usahanya, bukan kata Nabi. Orang yang rugi yaitu yang datang menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala segala lah. Amal ibadah dia, sholat, puasa, pahalanya. Begitu dia dapat pahala banyak, datang sekelilingnya. Ya Allah, saya pernah diomongin sama dia. Ya Allah, saya pernah dijitak sama dia. Pernah disakiti sama dia. Pernah ditendang sama dia, saya minta balasannya. Kata Allah, hai malaikat bayar. Misalnya orang tadi pahalanya saking banyaknya 97. Misalnya. Sakit hati 12 bayar. Sakit hati 15 bayar. Sakit hati 27 bayar. Sakit hati 18 bayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Maka kata Allah, ambil dosa orang tadi. Teblogin sama orang yang suka nyakitin orang. Pantes. Heh, bedu, diomongin sama si Anu. Yarin, dosa gue diambil, kebaikan kita buat kebaikan dia buat kita, begitu. Udah begitu berarti Tidak ada itu yang salah rugi satu ya, Maya? tips agar kita bisa ikhlas ya, Maya. Ada yang Oh, rugi. oke. Iya. Makanya jangan suka ngomongin orang, jangan suka nyakitin orang, gitu. Kalau gitu ngomongin diri sendiri aja biar diri kita diambil. Makanya mending kita bercanda, Iya, bercanda. nggak usah ngomongin orang, Betul, ngapain betul. sih? Iya, Itu juga iya. belum tentu pada benar. Benar-benar, Mah. Iya. Jadi silakan bully saya. Silakan. Pahala Anda buat saya, dosa saya buat Anda. Nah, Seperti itu ya, Mah ya, kurang lebih ya, Mah. Jadi begini, hadis Nabi yang lain mengatakan, yang namanya ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita, hablum minallah, hablum minnas, ibarat kayu bakar kering. Salat pakai kayu bakar kering dikumpulin, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, nolongin orang kayu bakar kering. Sekarang kita nyakitin orang, ngerumpi ngomongin orang. Itu ibarat api yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Jadi abu, Mah. Makanya hati-hati. Jangan sampai ibadah kita hilang gara-gara ngebully orang. orang. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, Pe ya. Amin. Ya udah, jamaah.
Ya, Nanti kita akan kembali lagi. Ya, setelah ini kita akan lanjutin lagi dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membaca pertanyaan yang udah masuk nih di Instagram. Ya, dari jamaah nih melalui Instagram. Rumah Mama Dede _TV1. Ya. Pertanyaan pertama dari Pandu Nirwana. Oke, Pandu Nirwana. Ada di Nirwana dia. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Pandu Nirwana. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, gimana ya caranya supaya saya nggak gampang tersinggung? Saya sering dianggap nggak seru sama teman-teman karena menurut mereka saya sering tersinggung dan marah kalau dibercandain sama mereka. Padahal maksud saya, kalau bercanda seharusnya kita tidak menyinggung satu sama lain kan ya, Mah? Oke. Seharusnya namanya kita bercanda apalagi mengenai fisik. Tidak boleh. Coba kalian lihat di dalam Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mengejek, siapa tahu yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Ya. Jangan saling mengolok, siapa tahu yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Jangan perempuan mengejek, menghina orang. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang menghina. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Punten. Kadang-kadang dalam pergaulan merasa sudah akrab, kadang-kadang fisik dibawa-bawa. Gendot! Si item loh. Ya kan? Iya. Ada nggak? Ada, saya maksudnya. Nah itu tidak boleh. Nggak boleh. Artinya mereka bukan orang beriman. Tidak boleh menghina diri sendiri. Kata si Pandu, saya tersinggung teman-teman. Makanya orang yang beriman ada batasannya. Walaupun bercanda bukan sesuatu yang menyinggung. Apalagi menghina diri kita. Artinya kalau kita menghina diri kita, menghina fisik orang lain, artinya menghina yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang melukis wajah kalian, melukis bentuk tubuh kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah. Artinya kalau yang mengejek orang lain, kata Allah itu menghina Allah. Makanya dilarang. Tapi punten dalam tanda kutip, kalau kita bergaul tentu dong bercanda. Ya. Kalau kurang bercanda nggak seru. Iya, nggak seru. Cuman jangan kelewatan. Kalau kita tahu teman kita kelakuannya kayak begini, jadi orang jangan baperan. Nah, Kalau baperan saya jamin Anda nggak punya teman. Asal bercanda, tahu waktu, tahu tempat. Ada tempat yang kita mungkin sekarang ini lagi bener ngaji. Iya. Bercanda sekali-kali wajar, jangan berlebihan. Iya, kayaknya kita sekarang mudah sekali mendapatkan orang yang gampang tersinggung, Baper, terus itu juga yang dilarang. gampang sekali kita mendapatkan orang yang suka ngebully gitu. Jadi Kenapa? Semua mereka yang kamu sebutkan itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak bakal melakukan ini. oke. Baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya, Mah. Nih, dari Ekoponik nih, Mah. nah, Bang Oce. Iya. Emang namanya ekoponik Bang Ecok. Iya, yang Oce Ecok. Ecok. Kalau Eco Ekoponik. mah ada rumah makan di Cianjur namanya Ecok. Itu ada pepes ikan emas. Enak tuh, Mah ya. Pepes Ecok. Pepes Ecok. Kalau ini teman kamu Oce. Oce. Oce apa Ecok? Ecok mah tulisannya Ecok nih. Oh sok lah naon we. Ecofonik yang itu yang handphone zaman dulu. Oh sok. Iya. Naon? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Ecoponik. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Maaf, Ecoponik tadi tidak tersinggung ya saya ngomong. Ya. Gitu ya. Kayaknya itu suara itu nying-nying. Mah, galau nih, Mah. Ada apa Ecoponik? Mah, saya mau tanya mengenai berbesar hati. Mah. Ya. Gini, Mah. Gimana caranya biar kita tidak terlalu berambisi saat berkompetisi? Nah, karena saya sudah mengarahkan tenaga dan pikiran saya yang kerap menjadi frustasi
ketika gagal dan menjadi nggak ikhlas. Atau malah sebaliknya saya jadi sombong nanti saat berhasil dan membuat saya terlalu percaya diri, merasa sudah bisa mendapatkan semua itu yang saya inginkan. Nah, mohon pencerahannya Mama. Dari Kita lihat Al-Hadid 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kita lihat dua-dua. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian semua tercatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. 2-3. Kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya 2. 1. Kalau kalian punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan putus asa, gantung diri di pohon. 2. Kalau kalian punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul, jangan sombong. Gue hebat, S gue sampai 7. Waduh. Layak, gue mah cum laude nilainya juga pantas. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah sangat benci dengan orang sombong dan bangga diri. Kenapa? Wa sa'an taqru syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu. Kalau kita nggak dapat, harus bersabar, belum saatnya. Kalau kita menang, bukan karena kehebatan kita, tapi karena izin Allah. Mau bukti? Banyak orang tidak sarjana. Wih, berhasil usahanya. Luar biasa. Betul, Ma. Propertinya banyak, luar biasa. Ini pengalaman. Iya. Suami istri S3. Kerja sama dia. Padahal yang punya usaha gede ini cuman suaminya kelas 6 SD, istrinya kelas 3 SD. Yang kerja sama dia S2, S3. Makanya ini Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Serahkan kepada Allah. Jangan sombong. Jangan Semua milik sombong. Allah. Baik, Ma. Mudah-mudahan menjawabnya Ecoponik ya. Baik. Oke, Nah. selanjutnya Pe. Ini selanjutnya dari Radanu, Ma. Radanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa Radanu? Saya mau nanya, Mah. Naon? Bagaimana cara menyikapi saya terus berdoa tapi belum aja terjawab dan diijabah sama Allah. Kadang saya merasa kesel, Mah. Bagaimana itu, Mah? Oke. Yang namanya doa, doa muhul ibadah, puncaknya ibadah. Seorang hamba wajib berdoa kepada Allah karena kita tidak memiliki apa-apa. Tapi doa ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Allah itu sangat dekat. Dalam ayat lain dikatakan lebih dekat daripada leher. Aku kabulkan siapapun yang berdoa kepadaku dengan 2 syarat. Falyastajibuli huwal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Kalau Anda berdoa belum dikabul, jangan nyalahin Allah. Nanya, sudahkah syaratnya terpenuhi apa belum? Perintah Allah aja belum dikerjain semua. Larangan aja masih dilanggar. Iman aja belum mantap, gimana mau dikabul? Jadi jangan menyalahkan Allah, tapi bertanya dengan diri kita. Namun, doa itu ada 3 cara Allah memberitakannya. 1. Diberikan apa yang kita minta. Kata Ipah, ya Allah jadikan saya orang kaya. Plok! Langsung kaya. 2. Oleh Allah itu dialihkan. Misalnya dalam kodok kehidupan Ipah, tabrakan. Kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3 misalnya. Ya Allah jadikan saya orang kaya. Dialihkan sama Allah. Kalau dia kaya kasihan, kakinya patah, tangannya patah, giginya copot 3. Diberikan tapi dialihkan. Yang aturan kakinya patah, giginya copot 3, mukanya sobek, cuma lecet doang. Yang ketiga, menghapus dosa. Ini orang dosanya banyak. Ya Allah jadikan saya orang kaya, jadikan orang kaya. Dikabul. Cuman karena orang ini dosanya banyak, menghapus dosa. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.
lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Allah, Ipa jadi bersalah nih gara-gara makan 3. Jadi Yang brownies mah tadi Ipa ambil bagiannya Kakak Nabawi. jadi Bedu juga berbesar hati mah, biarlah jatah-jatah kita diambil sama IP. Ya kita berbesar hati ya. Sebentar dulu. Mungkin tadinya Ipeh belum ngerti. Karena maaf dalam diri manusia ada sifat ketuhanan, pengasih penyayang, pemberi pemaaf. Ada sifat syaitoniah, curang, mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik. Ada sifat hayawaniah, rakus, serakah. Artinya tadi yang ada dalam diri dia, sifat hayawaniah, sifat binatang. Iya. Pernah ketemu monyet? Kasih Pernah, Mam. pisang. Masuk. Kasih lagi. Kasih lagi. Kalau perlu tetangganya nggak dibagi. Tadi yang dipakai rakus brownies sampai 3, sifat binatang. Sekarang setelah mendengarkan jadi ngerti. Semoga dirubah, jangan rakus. Baik, Ma. Hidup harus selalu berbagi dengan orang sekeliling. Itu ada hak mereka. Baik, Ma. Di rumah kacang masih ada? Kacang Udah lebaran. habis. Oh bener berarti mah, kacang udah habis di rumahnya. Karena beli kacangnya setengah kilo. Oh iya, nggak banyak. Coba beli Berdua, 10 Ma. kilo sekarung gitu. Berdua mah, Awet. padahal cuma 2 ya mah ya. Sempat habis. Gak ada tamu kali jangan-jangan. Emang Dengerin, kalau kacang setengah kilo stoples gitu, lebaran udah lewat lama, ya habis. Dasar koret. Gua masih ada aku. aku sarapan kan, makan siang, makan malam, makan itu. Iya, cepat habis. Sempat habis. Wah, Makannya cuma kacang doang. Tapi walaupun makan kacang doang, tapi Ipe bisa berbesar hati ya. Iya. Ikhlas, bisa makan kacang. Emang yang Memang punya kacang, rezekinya makan apa lagi? Iya. Coba. Jadi mah mungkin setelah ini kita berdoa biar kita juga nanti latihan berdoa sama Ipe dan juga jamaah berlatih terus untuk bisa menjadi ikhlas ya. Benar kata Mama ya, ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit untuk Iya, dilaksanakan. ibaratnya kayak gula. Kayak gula. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan hidup dengan cara yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas maksudnya, Ya. dengan berbesar hati. Silakan, Ma. Baik pemirsa, kita sama-sama mengangkat pinggan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridho darimu. Baik ucapan kami, perbuatan kami, sikap dan perilaku kami. Kami hanya mempersembahkan kepadamu ya Allah. Kami tahu engkau berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Memurnikan ketaatan hanya kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami tentang keikhlasan. Tanamkan dada kami tentang kebesaran hati, ketulusan. Tanamkan dalam diri kami nilai yang diberikan hanya darimu, bukan dari manusia. Tanamkan dalam diri kami bahwa kami benar-benar darimu dan akan kembali kepadamu. Hidup kami atas izin darimu, di bumimu, rezeki juga darimu, kesehatan darimu. Semua yang ada dalam kehidupan kami adalah milikmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang benar. Bimbing kami di jalanmu yang lurus. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah. Bahwa kami sangat lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Engkaulah yang kuat ya Allah. Berikan keikhlasan dengan apa yang engkau perintahkan sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Agar kami ikhlas menjalaninya. Agar kami tidak berpikir tentang pujian orang. Apapun yang orang katakan jauh dari kami. Yang penting keridhaan darimu ya Allah. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan itulah yang mendapat nilai darimu di yaumil akhir. Rabbana atina bid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini membuat kita menjadi manusia-manusia atau hamba Allah yang lebih ikhlas lagi. Dan bisa berbesar hati terhadap yang telah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Amin, amin, amin. Ma, terima kasih Maya atas tausiahnya ya Maya. Terima kasih ya Maya. Terima kasih Mas Fado. ya. Iya. Abawi. Sama-sama. Kasih. Dengar musiknya tuh membuat kita tuh jadi kayak terbawa gitu. Terenyuh. Iya, terenyuh ya, Be. Iya. Brownies masih ada tadi mana brownies? Udah habis aja. Habis sama Andre. Oh. Baik, sekali lagi jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi dan tentunya hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.